baik. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pengertian dan dalil beriman kepada hari akhir. Nah, ini mau tanya nih, siapa yang masih ingat pengertian beriman kepada hari akhir yang sudah kita pelajari minggu lalu? Ada. Tuh, saya Bu. Coba siapa tuh? Artinya adalah percaya bahwa hari akhir itu ada. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, lebih baik kita berdoa dulu ya. Iya Bu. Pimpin doanya. Saya Bu. Boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kita lanjut ke materi hari ini ya. Hari ini kita akan belajar tentang tanda-tanda hari akhir dan macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Oke, kita lanjut ke tanda-tanda hari akhir. Nah, dari tanda-tanda hari akhir ini ada yang bisa jelasin apa yang dimaksud? Apa aja tanda-tandanya kira-kira? Ibu, saya munculnya bencana alam. Iya, bencana alam. Saya apa namanya itu, laki-laki menyerupai perempuan. Kemudian apa lagi yang munculnya Dajjal. Ya, terus Munculnya Anissa. Ya, lagi matahari terbit dari timur. Lagi manusia seperti kematian. Kita dengar berita tentang kematian dari tetangga, keluarga, atau dari media sosial sudah banyak yang memberitakan tentang kematian. Begitu pula dengan bencana alam seperti longsor, banjir, gempa bumi, gunung meletus, dan lain sebagainya. Kemudian kiamat kubra ialah kiamat besar. Besar yaitu rusaknya, hancurnya seluruh alam semesta isinya. Tanda-tanda kiamat kubra ini ada seperti yang kalian bilang tadi, keluarnya Dajjal, matahari barat, kemudian Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Nah, sekarang kita akan materi selanjutnya itu adalah macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Yang pertama itu ada alam barzakh atau alam kubur, yaitu tempat di mana manusia yang sudah meninggal menunggu hingga datangnya hari akhir. Kemudian setelah dari alam kubur itu lanjut ke yaumul hisab. Setelah dari alam barzakh, kemudian ke yaumul ba'ats, yaitu dikumpulkan seluruh
Semoga dibangkitkan kembali manusia yang dari alam kubur ketika hari yaumul baas itu mereka dibangkitkan. Setelah mereka dibangkitkan maka mereka dikuburkan. Biasanya peristiwa ini disebut dengan yaumul mahsyar. Setelah dibangkitkan ya manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah mereka dikumpulkan di padang mahsyar, selanjutnya adalah yaumul hisab. Yaumul hisab, benar sekali. Yaumul hisab, maka yaumul hisab itu hari perhitungan. dari alam barzakh, kemudian dikumpul dibangkitkan, setelah dikumpulkan di padang mahsyar, setelah dikumpulkan maka ketika yaumul hisab itu semuanya ketika yaumul hisab semua amal manusia Dihitung. setelah dihitung maka Timbang. yaumul mizan. Semua amal kebaikan dan amal keburukan manusia ditimbang. Setelah itu maka akan ditimbang. Nah, setelah ditimbang kita manusia akan melewati yang namanya jembatan Siratal Mustaqim. Jembatan Sirat ya. Dimana jembatan ini itu terbentang di atas neraka. Ya, yang tingginya sangat tipis, bahkan lebih tipis dari laut. Nah, setelah itu yaumul jaza, yaitu hari pembalasan. Dimana amal keburukan manusia yang lebih tinggi atau lebih berat maka balasannya adalah neraka. Dan amal kebaikan yang lebih berat maka balasannya adalah surga. Dan di mana surga ini adalah tempat yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Nah, tempat ini diperuntukkan oleh Allah untuk mereka yang bertakwa kepada Allah. Nah, surga ini ada 8 macam. Ada yang tahu apa aja? Firdaus. Ma'wa. Ya, lanjut. Naim. Ya, lagi Surga yang puasa atau Nah, surga yang paling tinggi yaitu Firdaus. Surga yang indah dan penghuninya ini merupakan orang yang beriman, khusus dalam sholat, zakat, dan menjaga diri dari dan menghindari dari zina dan senantiasa menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, kemudian neraka juga ada 8 macam. Ada yang tahu? Jahanam. Neraka jahannam. Neraka yang paling panas. Jahanam. Siapa di sini yang mau masuk surga Firdaus? Maka kalau misalnya kita semuanya mau masuk surga Firdaus, berbanyaklah amal ibadah selalu menuruti Allah. Nah, ibu mau bagi kalian ke dalam 2 kelompok. Untuk kalian amati sebuah video, ibu mau menampilkan sebuah video. Ibu mau bagi kalian ke dalam beberapa kelompok, 2 kelompok, untuk mengamati video yang akan ibu tampilkan ini. Silakan kalian amati, kemudian kalian diskusikan apa sih yang terjadi di dalam video ini dan apa kaitannya dengan pelajaran kita hari ini. Iya, Bu. Oke. Ibu bagi lembarnya nanti setelah ini salah satu dari kelompoknya mohon untuk Presentasi. Iya, Bu. Depan ya. Iya, Bu. Oke, kelompok mizan dan kelompok hisab. Bisa. Ini nanti kalian tulis di sini. Ini tolong tulis di sini ya jawabannya. Oke, Ibu. Apa sih? Ibu kasih kalian waktu 15 menit kira-kira cukup untuk kalian mengamati video ini. Boleh? Jadi sebentar. Oke, silakan kalian diskusikan apa sih yang terjadi dalam video ini dan apa kaitannya dengan pelajaran kita hari ini.
Ini ibu ya, asisten ibunya. Udah ditulis. Udah sampai mana? Ini yang pemijan nih. Glosarium dilanjutkan ya. Itu waktunya udah habis. Ya, Bu. Boleh kelompok mana dulu nih yang Ini, Bu. arah saya. Itu Kami lagi mengerjakan. Bu, Latifah. Yes. Kita. Ali. Bisa lebih dulu silakan. Maju. Maju, Bu. Iya, silakan dulu. Jadi, kawan-kawan yang saya percaya kamu dikatakan dari video ini yaitu adalah tentang kebanjiran, bahwa nanti pada suatu saat itu semua itu akan hancur, tidak ada yang tersisa. Selanjutnya kelompok Mizan. Saya perwakilan dari kelompok Mizan akan menyampaikan hasil diskusi kami. Jadi adapun hasil diskusi kami adalah bahwa video sebelumnya merupakan salah satu kiamat sugro, yaitu kiamat kecil. Nah, adapun hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut adalah untuk senantiasa bertawakal kepada Allah dan terus berusaha apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, termasuk pada segala takdir yang telah Allah tetapkan untuk kita. Sekian dari saya. Kelompok kami. Mizan. Oke, semua jawaban dari kedua kelompoknya itu benar sekali. Nah, yang terjadi di dalam video ini adalah bencana alam yaitu banjir. Nah, banjir ini termasuk ke dalam kiamat, tanda-tanda kiamat Sugro. Oke. Video ini menjadi pengingat bahwa hari kiamat itu pasti Terjadi. terjadi. Maka kita sebagai manusia, sebagai umat muslim harus meyakini adanya hari Hari akhir. Untuk kita bisa menyiapkan diri agar kita bisa menyiapkan diri ketika kiamat datang, maka banyaklah amal kebaikan, menaati perintah Allah, dan jangan pernah melawan perkataan orang tua. Karena ridho Allah, Ridho orang tua. murka Allah, Murka orang tua. Dari hasil diskusi kita hari ini, kelompok yang paling bagus adalah kelompok Anija. Kita. Untuk kelompok hisab, sebagai tambahan boleh kalian kerjakan dari LKS kita ini halaman 12. Boleh kalian kerjakan pilihan gandanya saja, yang gandanya saja isanya tidak perlu. Ini kumpulkan ketika pertemuan selanjutnya. Selanjutnya kita kumpulkan selanjutnya. Nah, untuk kelompok Mizan sebagai tambahan boleh dibaca-baca lagi materi hari ini dan materi yang akan materi yang akan kita bahas di minggu selanjutnya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, maka apa yang kita dapatkan tentang pengertian hari akhir? Yaitu hari akhir adalah di mana dunia Dan binasa, hancur dan tidak ada kehidupan lagi. Beriman kepada hari akhir adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa suatu saat alam semesta dan dunia akan hancur dan berakhir. Nah, kemudian dalil tentang hari akhir di sini ada surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai 5. Artinya adalah apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban yang berat dan yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sebetulnya Tuhan telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Nah, dari ayat ini kita bisa tahu bahwa ketika hari kiamat bumi akan
akan sangat-sangat hancur dan tidak ada lagi yang tersisa. Nah, peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir itu ada tadi yang sudah kita bahas, ada alam barzakh. Apa itu alam barzakh? Alam kubur. Kemudian ada yaumul ba'ats, Hari berkumpul, atau hari kebangkitan. Kemudian hari yaumul mahsyar, hari di padang mahsyar, ada yaumul hisab, hari Perhitungan. kemudian ada yaumul mizan, Pertimbangan. kemudian ada sirat atau siratal Mustaqim. jembatan yang akan kita lewati. Kemudian yang terakhir adalah yaumul jaza, yaitu hari pembalasan. Manusia yang amal kebaikannya lebih berat daripada amal keburukan, maka balasannya adalah surga. Begitu pula sebaliknya, manusia yang amal keburukannya lebih berat daripada amal kebaikan, maka Masuk balasannya neraka. adalah neraka. Nah, tanda-tanda hari kiamat, yaitu kiamat, ada kiamat kecil, tanda-tandanya seperti kematian yang sudah kita bahas tadi, kemudian ada bencana alam, kemudian ada kiamat besar, kiamat kubra, hancurnya seluruh alam semesta. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, maka kita sebagai seorang muslim lebih mendekatkan diri Pada Allah. karena kita tidak tahu kapan kiamat Tadi udah akan terjadi. Cak, ini. Agar Ininya di Kita punya bekal. agar kita punya bekal, agar kita Biasanya kan udah di bawah, saya di bagian Iya, Bu. tadi udah. ini nah, maka dari itu anak semuanya teruslah belajar, Yang jangan kedua, malas-malasan, terus belajar agar itu kita udah di-download. yakin kepada diri kita udah di sendiri. PJIX tadi. Terus belajar, pokoknya Sama. intinya lebih mendekatkan diri kepada Allah. Oke, untuk tugas anak-anak semuanya, ini Ibu masih mau berikan kalian tugas kelompok supaya tidak berat. Ibu mau kalian buat mind map tentang rangkaian dari peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir, dari alam barzakh sampai ke yaumul jaza. Ibu kasih waktu 1 minggu untuk mind mapnya. Ibu dalam kantor ya. Iya, Bu. Nanti dikumpulkan, akan Jangan dikumpulkan. waktunya. Kalian waktunya cukup, kelompoknya akan menjelaskan dari mind map itu. Yang dikumpulkan minggu depan. Oke, sekian dulu pelajaran hari ini karena waktunya sudah habis dan guru selanjutnya sudah menunggu di luar.